Seiring pengaruh zaman dan media sosial, berdampak melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter adalah proses pembentukan nilai moral, etika, sosial di dalam diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Maulida, mahasiswa semester 7 Program Studi PAI Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi. Yuk simak video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai pendidikan karakter. Permasalahan guru PAI yang hanya menyampaikan materi akhlak secara normatif menunjukkan ketidaksesuaian perkembangan. Di masa remaja, siswa berada pada tahap mencari identitas diri dan membutuhkan relevansi. Materi akhlak yang disampaikan tanpa mengaitkannya dengan isu nyata akan dianggap usang dan tidak penting. Nah, guru seharusnya mendesain pembelajaran karakter dengan pendekatan kontekstual dan berbasis masalah. Strateginya adalah menggunakan kasus nyata atau case study atau simulasi yang diambil langsung dari dunia remaja. Misalnya, dilema etika saat menggunakan media sosial atau mengatasi hoax. Nah, tujuannya bukan sekadar menghafal dalil, tetapi melatih siswa melakukan analisis moral dan pengambilan keputusan yang bernilai islami dan situasi modern. Pembelajaran harus bersifat interaktif dan dialogis agar siswa merasa materi tersebut adalah alat bantu mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sekolah yang menghadapi perubahan karakter siswa yang bersifat sementara menunjukkan adanya diskoneksi antara tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pandangan Islam, keluarga atau al-usroh adalah madrasah pertama. Ketika fondasi nilai religius di rumah lemah, upaya sekolah akan berat dan hasilnya tidak permanen, karena lingkungan dominan siswa yaitu rumah dan sosial tidak mendukung. Nah, untuk membangun kesinambungan nilai, diperlukan kemitraan strategis antara sekolah dan orang tua. Maka sekolah perlu melakukan hal diantaranya yang pertama, mengedukasi orang tua. Nah, sekolah mengadakan pertemuan rutin yang bukan hanya membahas akademik, tetapi mengajarkan orang tua tentang pendidikan karakter untuk menjadi teladan di rumah. Kemudian yang kedua, menyusun kontrak karakter. Nah, sekolah membuat kesepakatan nilai-nilai utama, misalnya disiplin sholat dan kejujuran, yang kemudian akan diterapkan dan dipantau bersama oleh sekolah dan juga oleh orang tua di rumah. Yang ketiga, melibatkan komunitas masjid atau masyarakat. Nah, dalam hal ini, sekolah dan orang tua mengajak tokoh agama setempat untuk mendukung program sekolah, menjadikannya nilai-nilai Islami sebagai norma sosial yang berlaku luas. Pembiasaan adab yang gagal karena inkonsistensi guru menunjukkan bahwa strategi pembiasaan tanpa sistem kontrol yang ketat akan gagal. Pembiasaan atau habituation adalah proses membentuk pola perilaku otomatis. Jika pelaksanaannya bergantung pada motivasi individual guru, maka proses ini akan terputus-putus dan siswa tidak akan menginternalisasi perilaku tersebut sebagai school culture. Mekanisme kelembagaan untuk memastikan konsistensi harus melibatkan sistem kontrol dan akuntabilitas. Di antaranya, yang pertama, standar prosedur operasional atau SPO yang jelas, dengan membuat panduan tertulis dan disosialisasikan secara masif mengenai alur dan tata cara pembiasaan. Misalnya, prosedur masuk kelas Islami dengan membaca Asmaul Husna. 2. Sistem monitoring dan evaluasi. Menetapkan tim monitoring, misalnya wakil kepala sekolah atau bidang kesiswaan atau juga tim guru senior, untuk melakukan observasi kelas secara berkala dan tanpa pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, penguatan dan sanksi bagi staf. Nah, di sini adanya pemberian apresiasi dan penguatan bagi guru yang konsisten, serta memberikan teguran atau pelatihan ulang yang konstruktif bagi yang sering melewatkan. Konsistensi ini harus menjadi bagian dari penilaian kinerja guru. Pola pikir orang tua yang hanya berfokus pada nilai akademik dan mengabaikan karakter atau akhlak memiliki pengaruh yang sangat negatif dan sangat signifikan. Hal ini menciptakan hierarki nilai yang salah di mata anak. Anak akan menyimpulkan bahwa prestasi material dan pengakuan sosial atau ranking lebih penting daripada integritas moral. Mereka akan cenderung menghalalkan segala cara untuk berbuat curang atau melanggar aturan demi mencapai skor tinggi. Sebab itulah yang dihargai dan dibanggakan oleh orang tua mereka. Nah, pendekatan persuasif Islami harus menekankan bahwa pendidikan karakter adalah esensi ibadah dan amanah. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, akhlak sebagai bekal akhirat. Nah, guru harus mampu menjelaskan kepada orang tua bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan lainnya adalah aset terbesar di hadapan Allah dan merupakan cerminan keimanan sejati. Kemudian yang kedua, anak adalah amanah. Nah, di sini guru mengajak orang tua merefleksikan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pendidikan anak mereka, bukan sekadar nilai akademisnya, dan fokusnya hanya membentuk anak yang soleh dan soleha dan bermanfaat, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, bukan hanya pintar semata. Dan yang ketiga, sinergi dunia akhirat. Nah, di sini adanya penggunaan dalil yang menunjukkan bahwa karakter baik seperti hanya disiplin dan tanggung jawab justru menjadi kunci kesuksesan duniawi yang berkah. Nah, misalnya untuk menjadi integritas membangun karir. Kegiatan pramuka memiliki potensi luar biasa sebagai laboratorium pembentukan karakter karena berbasis pengalaman langsung atau experiential learning.
Namun, jika kegiatannya hanya fisik atau permainan tanpa penguatan nilai, maka hasilnya hanya keterampilan teknis saja, bukan pembentukan akhlak. Nah, dan perlu diingat bahwa kegiatan pramuka bisa menjadi bagian dari pembentukan karakter jika kegiatannya disesuaikan atau dirancang untuk membentuk karakter anak. Nah, sebagai contoh, strategi integrasi pramuka yang dibalut dengan nilai Islam. Yang pertama, menghubungkan dasa dharma dengan dalil. Nah, setiap item dalam dasa dharma seperti takwa, cinta alam, suci, dalam pikiran, dan sebagainya harus secara eksplisit dihubungkan dengan ayat Al-Quran atau hadis. Contohnya, nilai cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dikaitkan dengan hadis tentang pentingnya menjaga lingkungan dan anjuran untuk berbuat baik kepada sesama makhluk, sesuai konsep rahmatan yang alami. Yang kedua, reflective debriefing atau penguatan nilai. Nah, setelah setiap kegiatan fisik seperti mendaki, outbound atau lainnya, pembina pramuka harus memiliki sesi tafakur atau perenungan dan muhasabah, yaitu evaluasi diri. Nah, menambahkan sesi refleksi setiap selesai kegiatan ini seperti apa? Contohnya itu dengan bertanya kepada anak. Nah, misalnya, apa hikmah aktivitas hari ini? Bagaimana ini bisa kita terapkan sebagai seorang muslim? Nah, dengan cara itu, pramuka bukan sekadar permainan, tetapi ruang pembinaan akhlak yang hidup, menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah, itulah jawaban dari beberapa pertanyaan tadi. Cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.